Kakak Layan doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat. Nah adik-adik, minggu ini kita mau ibadah bersama-sama lagi. Walaupun masih di rumah saja, tapi adik-adik jangan lupa, kita tetap harus bersyukur, tetap harus ceria, tetap harus semangat. Dan hari ini kita mau kembali beribadah, kita mau kembali memuji Tuhan dengan hati yang bersukacita, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu hadir di dalam rumah kita. Nah adik-adik, kita akan siap untuk beribadah. Dan kalau semuanya bersukacita hari ini, kita nyanyi dengan semangat ya. Oke? Ya, kalian undang semuanya adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita dan kita akan mulai menyanyikan lagu yang pertama. Selamat beribadah adik-adik. Tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah memberkati dan menjaga kami sampai saat ini. Sekarang kami akan ibadah impah. Tuhan memberkati ibadah impah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita siapkan Alkitab kita dan kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan.
Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau masih menyertai kami hingga pada hari ini. Tuhan, sekarang kami akan membaca Alkitab. Kiranya Tuhan menyertai kami agar apa yang kami baca dan apa yang kami dengarkan dapat tertanam di dalam hati kami. Berkati Kakak Layan yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya daripada mulut Kakak Layan itu menjadi berkat bagi rohani kami dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik, apa kabar hari ini? Luar biasa. Nah, walaupun di rumah aja, kita tetap semangat beribadah, semangat mendengarkan firman. Oke? Mari kita buka Alkitab yang terdapat di Perjanjian Lama, Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Yang berkata demikian. Korban bakaran, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni lembu, sapi, atau kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan perdamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun. Imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramnya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu gerbang pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah, menyusun kayu di atas api itu, dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah, sehingga korban bakaran sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik pernah dengar istilah seperti ini? Persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ayo baca sama-sama. Persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan adalah persembahan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dan kehendaki untuk diterimanya. Nah, seperti yang kita baca tadi di Imamat 1 ayat 1 sampai 9, banyak menceritakan tentang aturan-aturan dalam mempersembahkan persembahan. Jadi adik-adik tidak sembarang ya. Karena persembahan itu bukan untuk manusia, tetapi sebagai ungkapan syukur manusia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu ya, di dalam Perjanjian Lama, orang-orang Israel dalam mempersembahkan persembahan berupa apa tadi? Berupa ternak, yaitu ya sapi atau lembu, kambing dan domba. Nah, persembahan itu harus tidak bercela. Kenapa dibilang tidak bercela ya? Nah, kenapa? Karena Tuhan menginginkan ternak yang mereka persembahkan itu harus yang sehat, harus yang tambun atau yang gemuk, yang bersih, yang tidak bercacat. Nah, beda seperti ini. Ini sapinya apa? Agak sakit kayaknya ini ya. Sakit, baru kurang sehat. Baru ini
ada cacatnya. Jadi orang-orang Israel dalam mempersembahkan korban kepada Tuhan, mereka selalu mempersembahkan yang terbaik, yang the best buat Tuhan. Nah, adik-adik, zaman sekarang kita mempersembahkan korban dalam bentuk apa? Ayo, tahu? Dalam bentuk apa ini? Uang. Nah, dalam bentuk uang. Jadi kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan harus yang rapi, harus yang bersih seperti ini. Nah, jangan seperti ini. Coba lihat, beda kan? Yang ini uangnya uang yang sudah lusuh. Ini ada yang robek. Ini karena diremas-remas. Baru ada juga yang bikin lipatan origami. Nah, kalau diremas-remas, dilipat-lipat, nanti kalau dibuka nanti apa? Nanti sobek, ya. Jadi uang persembahan yang diberikan orang tua kepada kita harus kita berikan semuanya kepada Tuhan. Jangan kita pakai jajan ya, jangan kita pakai belanja. Nanti adik-adik lihat, aduh banyak sekali mama dan papa kasih saya uang persembahan. Bisa deh, saya singgah di warung, saya beli mainan, saya beli kue, masih ada, kan masih ada uang kembaliannya. Itu deh yang saya berikan kepada Tuhan. Jangan seperti itu adik-adik ya, karena apa yang persembahan yang sudah diberikan orang tua kepada kita itu sebagai ungkapan rasa syukur orang tua kepada Tuhan atas anugerah kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Orang tua sudah diberikan kesehatan, orang tua juga sudah diberikan pekerjaan, sehingga adik-adik bisa dicukupkan kebutuhan sehari-hari. Misalnya adik-adik bisa makan, adik-adik punya baju yang bagus-bagus, adik-adik bisa sekolah, adik-adik bisa dibelikan peralatan tulis dan lain-lain. Nah, untuk itu kakak mau ingatkan kepada adik-adik, persembahan yang orang tua berikan harus kita berikan utuh untuk Tuhan. Karena semua apa yang Tuhan berikan itu berasal dari siapa? Dari Tuhan, ya. Nah, ada 3 hal yang kakak mau sampaikan kepada adik-adik supaya adik-adik ingat. 1, belajarlah untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. 2, memberi persembahan harus dengan benar dan sopan. 3, jangan malu, jangan takut apabila persembahan adik-adik misalnya kurang atau sedikit. Misalnya adik-adik lihat, aduh persembahanku sedikit sekali, temanku yang sana banyak, yang sana juga banyak, saya sedikit sekali. Mungkin itu kemampuan sudah itu sesuai dengan kemampuan orang tua kita. Karena Tuhan tidak melihat jumlahnya, tetapi Tuhan melihat hati kita, ketulusan kita, kejujuran kita untuk memberi. Ya. Nah, adik-adik, kakak juga mau sampaikan, memberikan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Contohnya, adik-adik pergi ke IMPA, pergi ibadah di IMPA. Adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh, menaikkan pujian dengan sukacita. Adik-adik mendengarkan firman Tuhan dengan baik, tidak main-main. Itu juga adik-adik sudah mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, dan sekarang ini karena pandemi COVID-19, jadi adik-adik diharuskan ada di rumah. Nah, adik-adik harus giat belajar, tetap semangat untuk belajar, bantu orang tua di rumah, menyapu, sehabis makan cuci piring, bersih-bersih. Adik-adik yang TK, misalnya habis main, diatur kembali mainannya. Adik-adik kalau begitu sudah menyenangkan hati orang tua. Kalau adik-adik sudah menyenangkan hati orang tua, apalagi untuk Tuhan. Adik-adik sudah menyenangkan hati orang tua, berarti sudah menyenangkan hati Tuhan. Nah, terus
Misalnya adik-adik ikut paduan suara anak. Nah, adik-adik menyanyi dengan sungguh-sungguh, adik-adik berlatih, datang tepat waktu, pada akhirnya adik-adik boleh tampil. Dan orang yang mendengar suara adik-adik mereka sangat senang, mereka sangat terberkati, berarti adik-adik juga sudah menjadi berkat bagi orang lain. Nah, berarti adik-adik juga sudah menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, sekian dulu cerita dari kakak. Ingat, kita harus memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Oke? Sampai jumpa. Dah. Anak-anak, kita lanjut dengan aktivitas. Kita akan membuat kotak persembahan untuk anak tanggung, anak kecil, anak TK, anak TK. Mama papa tolong bantu buatkan. Nah, kita akan buat dengan cat. Bagannya demikian. Lihat ya, dari atas ke bawah, pakainya 1 sampai 25 cm, dari kiri ke kanan 1 sampai 6, 18 cm. Dibagi 3 kotak, yang 18, yang 24 bagi dengan sisi 6 cm sama sisinya. Lalu yang tebal hitam garisnya itu akan dipakai untuk melipat-lipat. Sedangkan yang tipis dari dipakai 1 cm. Kelebihannya untuk sebentar kami akan gunting ya. Sekarang kita menggunting. Kita menggunting. Kita menggunting yang bagian kalau sudah selesai akan jadi demikian. Lalu kita taruh double tip. Double tipnya ditaruh di tempat yang garis tipis untuk sebentar kita membentuk kotak. Nah, sekarang kita sudah siapkan untuk di ya, kita ini ya sudah jadi sedikit ya, karena lanjutnya lagi. Hampir selesai kotaknya. Sekarang sebelum kita bikin lubangnya ya,
Jadi, oke, jadi kita menulis di sini kotak persembahan. Seperti ini jadinya, ya. Kotak persembahan. Jadi kita buat mejanya ya dari satu lembar, lalu dilipat lagi demikian. Nah, kotak persembahan ya. Dengan bagannya, lihat baik-baik, bagannya agak jelas ya. Kalau mau bikin yang lebih besar itu lebih besar dia punya karton. Terima kasih, silahkan berkreasi di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Hai adik-adik. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mau menyanyikan lagu respon yang judulnya adalah Yesus Berpesan. Kalian pasti sudah tahu kan lagunya? Kalau begitu, ayo kita bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Kita nyanyi satu kali lagi ya. Berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, sekarang kita akan berikan persembahan kita untuk Tuhan. Untuk itu siapkan persembahannya. Kalau sudah, kita akan mengiringi persembahan dengan menyanyi Kidung Ceria 355, Aku bawa dan berikan persembahanku. Saatnya kita berdoa syafaat. Sebelum itu kita menyanyi lipatlah tangan. 1, 2, 3. Lipatlah tangan dan tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami semua Tuhan. Tuhan Yesus sudah bangunkan kami dengan tidak kurang satu apapun, dan Tuhan sudah menuntun ibadah kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus,
Sekarang kami mau mendoakan buat keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah berikan mama, papa, adik, kakak. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kamu mau berkati mereka, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kekuatan, serta hikmat Tuhan dalam menjalani kegiatan mereka masing-masing setiap hari Tuhan. Terkhususnya buat orang tua kami yang mungkin masih bekerja di luar Tuhan. Tuhan tolong kamu jaga dan lindungilah kedua orang tua kami. Kamu jauhkan dari virus corona Tuhan, supaya mereka bisa pulang dengan tidak kurang satu apapun. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat sekolah adik-adik kami. Tuhan, Kau mau tetap berikan mereka semangat, Kau memberikan mereka kesabaran Tuhan, ketekunan dalam menjalani proses pembelajaran yang ada di rumah. Tuhan, kiranya mereka tidak berputus asa, mereka tidak loyo-loyo belajar di rumah Tuhan, tapi tetap semangat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja kami Tuhan. Tuhan Yesus, Kau mau berkati setiap pelayan, setiap kerja yang ada di dalamnya ya Tuhan. Tuhan, Kau mau tuntun sertai mereka dalam menjalani tugas dan tanggung jawab mereka di gereja, dan terutama terhadap Engkau. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia. Tuhan, saat ini bangsa kami dan seluruh dunia sedang mengalami virus corona Tuhan. Tuhan tolong Kau mau berkati para medis yang senantiasa setia merawat, menyembuhkan orang-orang yang terjangkit virus corona Tuhan. Berikan mereka juga semangat, kekuatan dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintah kami. Tuhan tolong berikan mereka kesabaran, berikan mereka hikmat, agar dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang baik buat bangsa dan negara ini Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa anak-anak-Mu Tuhan yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih di hari Minggu ini Tuhan, kami telah melakukan
ibadah minggu pelayanan anak yang dilaksanakan oleh kakak-kakak layan kami Tuhan bersama adik-adik layan. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini ya Bapa, dan Engkau telah memberi kami waktu yang cukup untuk beribadah bersama-sama dengan adik-adik layan kami. Terkhususnya buat pelayanan kami di minggu ini ya Bapa, kakak-kakak layan kami yang telah bersedia, yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan adik-adik layan kami beribadah dan juga mengajari bagaimana caranya kita senantiasa untuk menghormati orang tua dan terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kepada adik-adik layan kami ya Tuhan yang mungkin saja kurang sehat atau yang lagi sakit, kiranya Engkau memberkati mereka ya Bapa. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, serta tubuh dan fisik yang baik agar mereka bisa melakukan aktivitas mereka hari lepas hari. Ya Tuhan Yesus, di hari ini juga hamba berdoa untuk kakak-kakak yang telah bersedia dari awal, pertengah hingga pada akhir nanti ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, serta akal budi yang baik untuk melakukan pelayanan ibadah minggu pelayanan anak di minggu kedepannya nanti. Berkati masing-masing dari kami Tuhan, jauhi kami dari segala pencobaan, sakit penyakit yang sedang melanda negara ini Tuhan, sedang melanda dunia ini, yaitu virus COVID-19. Kiranya Engkau memberkati masing-masing dari kami, kesehatan kami Tuhan, agar kami terhindar dan tidak terkena penyakit tersebut ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.